Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya gue lanjutin di sini aja sekalian. Lagi seneng sama cerita horor soalnya. Ya sekalian gue mau promoin, selain promoin channel gue Radin Sulasliana, itu gue mau promoin channel teman sebelah yang juga uh, seorang yang bisa melihat sesuatu. Kalau gue sih enggak, gue mah biasa aja, gue mah ya kan. Yani Saridil lah, kemarin dia baru mengadakan syuting di Indramayu sama Kiraden, duet Kiraden anak Karawang. Jadi Yani Saridil itu seorang fighter, juga seorang YouTuber. Sekarang dia bikin kayak konten mistis gitu. Nah, ini cerita horor gue waktu gue syuting di Garut, gengs. Nanti ya yang rumah nenek yang ranjang tua itu nanti gue ceritain. Soalnya cerita ini terbaru yang gue dapat. Kalau zaman ranjang nenek itu zaman gue kecil banget, nyaris 5 tahun 4 tahun mungkin 3 tahun gue nggak tahu, tapi gue masih ingat. Cuma kita ceritain dulu sejaman ceritain dulu waktu gue syuting di Garut tanggal sekitar 30 November 2022 kemarin. Gue tuh syuting film pendek, semacam film pendek tayang buat di Australia karena produsernya orang Australia, orang Indonesia, Timika ya, orang Papua lah, atau gue nggak ngerti deh, orang timur. Cuma dia dan suaminya lama di Australia gitu. Yang mau gue ceritain di channel lonceng atau Bedru Caps Lock ya, karena gue juga bintang tamu, ini promo buat kalian. Di Bedru Caps Lock itu gue nyeritain horor di lokasi syuting juga, gengs. Dan belum tayang sampai saat ini, yang udah tayang baru di lonceng misteri ya. Ini cerita pure dari gue, cerita gue waktu syuting di Garut kemarin tanggal apa ya, yang gue bilang tadi 29 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember ya. Jadi gue syuting tuh di perkebunan ceritanya. Ini sih sebenarnya bukan pengalaman gue, pengalaman si madam yang produser gue cewek, yang juga dia main di situ. Main juga, selain main dia produserin. Dia lama di Australia, kita speaking English setiap hari. Walaupun sebenarnya ngomong Indonesia juga bisa. Ya, nggak biasalah kali buat gaya-gaya gitu kan depan kru. Dia madam gitu. Waktu itu gue syuting di perkebunannya campur aduk, ada perkebunan kol, ada kebun sawi, kebun cabe, entahlah itu yang jauh dari pemukiman ceritanya. Pagi sekitar jam 9 pagi kita udah take, udah 2 scene. Situ ada semacam warung, juga ada semacam kayak gudang buat pupuk ya, gudang buat pupuk. Di situ tiba-tiba setelah 2 scene kita pakai properti kuda, geng, sekitar ada 4 atau 3 kuda. Mungkin kayak lebih ke kolosal, film kita itu kayak ceritain film pendek kolosal yang cukup menarik ceritanya. Waktu itu 2 scene berlalu, kita take dengan triknya panas banget ya, panas terik waktu itu. Walaupun di sekitar Garut kan dingin ya, tapi waktu itu panas gitu, geng. Mungkin itu dia inti dari permasalahan kita yang akan bahas ini. Tiba-tiba hujan, gengs. Hujan, kita kayak kalang kabut gitu ya, mencari tempat berteduh di mana gitu ya kan. Sementara rumah nggak ada, kru kita banyak, tim kita banyak, pemain kita. Oke, kita selamatin pemain lah. Selamatin pemain kita, kebetulan kru-kru lain juga agak repot juga ya, di rumah warung kecil itu pada berteduh, sama mungkin separuh ada di gudang. Kasian deh, pokoknya repot gitu. Kita berteduh lagi satu mobil jemputan Avanza warna hitam. Gue duduk di tempat driver ya, duduk paling depan sebelahan sama si madam gue itu. Nah, si madam sebelum hujan itu dia kayak pas hujan agak mulai turun kecil, jadi kayak ngadain semacam kayak ritual apa, gue nggak paham deh, begini gitu kan, nggak tahu deh dia. Pokoknya orang di situ di sekitar juga liatin dia gitu, cuma karena dia produser ya udahlah gitu, biarin aja, bodo amat gitu kan, dia mau ngapain bodo amat, pada nggak ada yang berani negur lah ya kan, secara produser gitu. Terus duduklah dia di sebelah gue gitu, setelah melakukan ritual-ritual yang gue nggak paham.
itu duduk di sebelah gue ini di kursi driver, dia sebelah gue di sini. Itu dia kagak ada ngomong sama sekali, diem, tidur juga enggak, diem pokoknya. Seperti kayak menunggu hujan reda, kita duduk di situ berteduh ya kan. Nah, sang pemain penulis juga di sini banyak peran ganda guys, selain penulis dia artis juga, dia produser juga, dia pemain juga, banyak yang kayak gitu-gitu ya, bodo amat ya. Terus akhirnya si pemain gue di belakang kursi kedua nih, sutradara gue, si pemain itu ngetuk-ngetuk pintu sebelah gue yang ada si madam itu kan. Madam, kayaknya kita nggak bisa nerusin syuting di sini deh, kita pindah lokasi katanya. Oke, fix lah semua, kita pindah lokasi. 1 kilo dari situ gengs, itu nggak hujan, panas terik gitu. Kita aneh dong, iya sebelumnya juga kita udah callingan ke base camp. Jadi base camp kita tuh ada sekitar 2 kilo lah ya dari situ. Cuma karena liku-liku jadi kayak kelihatan jauh, kalau lurus doang sedekat. Telepon base camp nih, ada orang base camp. Halo gitu. Kita hujan nih, kita mau makan siang di base camp. Hujan? Di sini nggak hujan gitu. Karena aneh di situ udah pada aneh. Nah itu kita kayak penasaran, kita samperin lah base camp. Di perjalanan sebelum base camp yang lebih dekat ke lokasi itu nggak hujan, geng, panas. Nah si madam mulai komentar nih, dia mungkin kayak udah kayak ngebuktiin apa yang dia kerjakan tadi, ritual-ritual kayak gitu. Non, dia manggil gue non, mungkin karena gue girls ya. Di situ dia, kenapa madam gue? Itu enggak non gitu ya. Tadi saya melihat sesuatu apa madam? Gitu kan. Itu katanya saya melihat orang, katanya bentuknya seperti orang memakai baju yang kayak agak tua gitu, katanya bajunya. Itu mukanya tengkorak semua non, katanya nggak ada dagingnya. Gue bilang, iya mbak, neng, gue bilang bener madam, iya katanya. Nah, saya sih tahu banget non, katanya ada yang nggak suka kita syuting di situ, katanya. Ya gue percaya nggak percaya, namanya gue kan bukan siapa-siapa ya, namanya sebagian dari kru aja, cuma ngikutin alur aja, mereka bilang apa gue ngikutin aja, gue nggak mau banyak komen gitu kan. Terus oke lah, itu hari pertama ya. Hari kedua ini mereka mau kayak ngadain fighting, tahu nggak lo, berantem di lokasi kan, kita memang ke kolosal ya. Nah, otomatis para laki-laki semua dong, sama instruktur fighter yang mau berlatih. Nah gue pamit nih day 2 nih, guys, gue pamit duluan tidur ya, karena kan gue dari kemarin, jadi gue ceritanya dari Jakarta itu jam 12 malam, nyampe sana pagi jam 7 apa jam, jadi gue belum sempat tidur. Yang gue ceritain tempo hari itu enggak, yang gue nunggu dari jam 6 sampai jam 11 malam, setengah 12 gue baru berangkat dari Bekasi. Itu sampai sana gue jam 7 pagi, gue belum tidur. Jadi day 1 oke, berjalan lancar. Day 2 nih gue kayak udah lelah banget badan gue, karena memang belum sempat tidur. Oke neng, katanya lu kan ya, karena kan gue di penyutradaraan dan bukan bagian fight action ya, jadi ada 2 bagian, penyutradaraan drama sama action. Gue di drama ceritanya. Diizinkan lah gue tidur duluan sekitar jam, nggak pagi nggak siang, sore banget sih, sekitar jam 8-an ya gue izin tidur. Mereka tuh berlatih sampai jam setengah 10 ke jam 10 gitu. Latihan lah mereka, gue tidur. Ya gue tidur juga sebenarnya nggak begitu pulas, tidur sendiri geng gitu lah. Di base camp tidur sendiri. Rumah semacam rumah. Di base camp lain ada sih yang dipakai fighting, itu ada base camp, sebelahnya ada rumah. Itu rumah pun rumah kayak pemain juga, pemainnya ikut syuting di tim. Itu gue juga kayak nggak begitu nyenyak juga gitu kan, tidur kayak di bagian depan rumah, ruang tamu yang kayak ditutup sekat gitu, ada ruangan gue tidur. Pagi-pagi yang ceritanya telepon pada berisik gitu kan, lu tahu nggak kenapa semalam tuh ada poci tahu, katanya. Yang boneng lagi nih. Iya katanya, jadi di depan rumah Umi yang gue tempat tidurin itu guys ada pohon.
Nah, Kisah Ridil ini yang gue barusan channel YouTube gue sebutin Yani Saridil ini sang pemburu hantu ya. Di YouTube-nya gue belum lihat dengan jelas. Dia kayak ngadain semacam uji nyali itulah, cerita seperti itulah ya. Nah, itu cerita di Garut masih bersambung, gengs. Masih bersambung ke episode selanjutnya. Nanti gue lanjutin nanti ya. Ada kejadian berapa lagi ya? 1 di base camp, 2 di rumah itu lagi. Ada 2 kejadian, tapi untuk next episode. Bikin penasaran kalian. Intinya kayak gitu aja, entahlah kalian percaya apa enggak. Tapi si Umi gue tambahin juga nih biar tuntas untuk cerita kedua ini, selain cerita di lokasi pertama. Si Umi yang rumahnya gue tidurin itu, dia tuh artis yang mukanya mirip Susana. Namanya itu ntar gue cari deh namanya. Itu dia sering banget bikin layar lebar, mukanya mirip Susana banget. Dia itu kayak ngelihat juga orangnya, kayak ngelihat hantu. Nah itu dia kayak kolab sama si Bang Yani Saridil sama Kiraden itu. Jadi katanya, gue sempet nanya tuh paginya, gue tambahin jadinya durasi gue biar panjang. Umi serius malam di pohon depan rumah Umi ada sesuatu? Iya nih katanya. Ya itu mah udah kenal sama Umi katanya. Umi udah biasa. Buset, gue bilang Umi yang bener. Iya katanya, itu mah Umi udah. Ya si Umi tuh kayak nanggapinnya, emang sih dia orangnya kayak gokil, cantik sih orangnya Umi. Terus Susilawati atau siapa nama Umi asli itu ya? Ntar gue tanya deh. Udah intinya si Umi, Bang Yani Saridil sama Kiraden itu yang kolab. Dan itu katanya durasi si Poci itu munculnya itu lama, gengs, di pohon itu. Jadi dia kayak melakukan semacam nauzubillah ya, gue sih maksud gue tuh bukan nauzubillah, apa namanya, karena gue nggak tahu gitu ya apa namanya ya. Intinya seperti itu. Gua entah, wallahu alam ya namanya, wallahu alam, karena gue nggak tahu gitu apa itu benar dan tidaknya. Itu coba cerita, tapi anak-anak nyaris semua, ngadu ke gue, nyaris semua, lu tidur pulas banget Neng katanya. Emang apa sih ya itu, bla bla bla, cerita semalam udah rame, bukan satu orang yang curhat ke gue gitu. Dan gue langsung tanya ke narsumnya gitu, langsung ke tanya ke si Umi itu yang bertiga itu, 1 cewek 2 laki-laki itu mengadakan satu ritual gaib gitu. Gue nggak paham dia buat konten apa enggak, kayak nggak paham deh intinya dia konten apa enggak itu, gue nggak tahu. Intinya gitu aja deh. Nanti ada cerita selanjutnya, ada 2 cerita horor lagi ya. Masih ada sih, nggak 2 lebih kan. Ini di Garut aja masih ada pokoknya, nanti gue ingetin lagi. Dan yang rumah nenek sama rumah uwa gue juga masih ada, tapi rumah gue yang satu lagi, karena gue tinggal di rumah uwa gue dari pertama yang gue lihat binatang yang kemarin gue cerita, sama yang satu lagi. Jadi uwa gue pindah rumah 2 kali. Itu aja dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.